Pada hari pernikahan, pengantin wanita melihat calon suaminya dan kakaknya menikung bersama. Una merasa terkejut. Ia tercengang. Liu Yu mau menjelaskan, tapi Una udah menamparnya. Lalu lari keluar. Di pesta pernikahan, Liu Yu menjelaskan dengan Una. Aku benar-benar belum pernah melakukan kesalahan. Semua hal di sini, pesta nikah, tamu, termasuk gaun pengantin kamu, aku juga menyiapkannya untukmu. Aku akan mengembalikannya padamu, tak perlu. Una tidak bisa memaafkan dia karena mengkhianatinya. Dia dengan marah melepaskan gaun nikah. Una mengacaukan pesta pernikahannya. Liu Yu, putuslah, aku tak perlu kamu. Dengan tatapan curiga para tamu, pengantin wanita telah melarikan diri. Una juga tidak menyangka pesta pernikahan yang sudah lama ditunggu-tunggu akan hancur seperti ini. Setelah pulang, ibunya memarahinya. Dia mengatakan tindakannya mempermalukan keluarganya. Ia bertanya apa yang terjadi antara ia dan Liu Yu. Tadi saya melihat Liu Yu dan Cheng Yu Xiao. Mereka memeluk saling bersama di toilet. Bu tahu, mereka sudah mengkhianati saya. Una tak berdaya. Ia ngomong dengan ibunya tentang semuanya. Setelah mendengarnya, ibunya sangat terkejut. Ia tak disangka anaknya lakukan gitu dengan adik. Ibu membujuk Una untuk berdandan dan terus menghadiri pesta pernikahan. Ibu Una pikir anaknya akan kaya kalau nikah. Ia sangat senang. Anaknya menikah dengan pria kaya, itu memang susah. Ia nggak mau semuanya akan rusak. Jadi ia menyuruh Una kembali pesta. Una tidak mau melakukan itu, dia buru-buru mengepak barang bawaannya. Lalu melarikan diri. Setelah ia keluar, ia melihat kakaknya sedang menunggunya. Tapi kakaknya tak menjelaskan dengannya. Ia sengaja bikin adiknya marah. Ia mau meninggalkan. Aku udah setuju dengan Liu Yu. Tak peduli tadi atau malam tadi. Itulah kali terakhir. Malam tadi, ternyata malam sebelum pernikahan. Yu Xiao udah mencintai adik ipar sejak lama, saat Liu Yu mabuk. Ia menutup Liu Yu. Saat Liu Yu sadar, ia menemukan kakak ipar sedang berbaring di sebelahnya. Ia sangat marah. Ia memperingati Yu Xiao tak boleh ngomong dengan siapapun. Sampai besok. Yu Xiao minta Liu Yu ke toilet. Ingin Liu Yu memeluknya. Bahkan ia berjanji sejak kini ia tak bertemu dengan Liu Yu lagi. Saat Liu Yu memeluknya, ia udah mencium Liu Yu. Tak disangka, Una udah menemukan adegan ini. Setelah Una tahu tadi malam kakaknya udah tidur dengan Liu Yu, ia semakin marah. Sejak kini, kamu bukan kakakku. Aku membencimu. Kalau kamu menyukai pria itu, benarkan, ambillah. Lalu ia meninggalkan. Ia tak mau tinggal di sini. Liu Yu ke rumah Una. Tak disangka, ayah Una udah menamparnya. Ia ngomong Liu Yu udah menyakiti dua putrinya. Pria kaya ini. Sejak kecil sampai kini ia baru memukulnya. Ia agak marah. Tapi karena ia mau mencari Una jadi ia udah menahan. Tampar ini tak apa. Liu Yu nggak mau putus dengannya. Sampai kini, cuma ia putus dengan gadis lain. Ia sumpah bahkan harus menemukannya. Saat itu, ia mendapat kabar bahwa Una mengalami kecelakaan mobil. Una patah hati karena kakak dan tunangannya mengkhianatinya. Tapi dia tetap optimis, berniat mengubah hidupnya. Jadi setelah memotong rambut, ia lari ke rumah pamannya. Keesokan harinya, ia ke rumah pamannya. Udah lihat kabar ia mengalami kecelakaan. Polisi menemukan identitas korban. Menemukan kartu identitas. Identitas korban, Una. Aduh, itulah aku. Kok gitu? Una mengingat setelah ia membeli pakaian tadi malam. Ia udah mengambil pakaian lama memberikan untuk gadis pengembara di jalan. Karena lupa, ia udah tinggalkan kartu identitas di saku. Tak disangka, gadis itu udah mengalami kecelakaan. Oleh karena itu,
Una memanfaatkan hal ini. Buat kasus kematian palsu tanpa celah. Ia mau memulai kembali. Semua orang pikir Una udah meninggal. Pak, tolong ke Enhi dong. Ambil abu dan pakaiinku. Lalu mengirim ke Beijing. Ngomong dengan semuanya saya udah meninggal. Hanya gitu, saya bisa mulai hidup baru. Aduh. Sang paman tak setuju. Tapi ia mau membantu Una. Apalagi, pria buruk Liu Yu sedang mencarinya. Kalau gitu, Liu Yu bisa menyerahnya. Akhirnya, ia setuju dengan rencana Una. Sekaligus ia juga mengirim abu Una ke rumahnya. Keluarga Cheng terkejut dengan berita ini. Liu Yu juga ke kuburan Una. Sementara itu, Una bekerja di kedai kopi. Hari itu tiba-tiba Una terus-menerus muntah. Setelah ke rumah sakit untuk memeriksa, dia menemukan dia udah hamil. Kamu udah berhamil. Bagi Una, berita ini memang buruk. Ia mau mulai hidup baru. Tapi sekarang ia berhamil dengan Liu Yu. Jadi ia memutuskan abortus. Bayinya telah tumbuh, jika Anda ingin melakukan aborsi. Kamu harus pikir. Paman yang baik hati menyarankan jangan aborsi. Setelah pikir, Una memutuskan lahir bayi ini. Beberapa bulan kemudian, Una lahir anak laki-laki. Sang paman membantunya merawat bayi. Una dan anaknya hidup yang bahagia. Setelah Yu Xiao pergi ke luar negeri beberapa tahun, ia tahu adiknya udah meninggal. Jadi ia segera mencari Liu Yu. Ternyata pada hari pernikahan Una, orang tua tahu kesalahan Yu Xiao. Ia adalah orang yang bikin Una meninggalkan. Bahkan mengusir Una keluar. Ia memang buruk. Aku nggak ada putri sepertimu. Pergilah. Sang kakak yang jahat ini menduga Liu Yu sedang ada di kuburan adiknya. Tak disangka, setelah bertemu, Liu Yu udah minta Yu Xiao menikahinya. Apakah kamu ingin menikahiku? Apa? Aku tak mau ulangi. Benar kan? Hilangnya Una membuat Liu Yu sangat tidak nyaman. Ia tak peduli apapun. Ia mau menikahi dengan kakak Una UTK membalas dendam. Ia menyadari kakak Una juga sama dengannya. Jadi dia ingin menikahinya sebagai gantinya. Setelah menikahi dengan kakak Una, hari itu, Liu Yu melihat orang yang akrab di perusahaan. Mungkin ia udah melihat Una. Pengantin melihat calon suaminya dan kakaknya mencium di toilet. Ia sangat marah. Tidak lama kemudian, Liu Yu mendengar bahwa Una meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Tak disangka, setelah 8 tahun, ia udah melihat orang yang ia cintai. Liu Yu memintamu menyelidiki kecelakaan Una tahun itu. Akhirnya, tahun itu, orang yang meninggal bukan Una. Karena korban memiliki bekas luka operasi caesar. Tentu saja, itu bukan Una. Setelah mendengarnya, Liu Yu sangat senang. Ia sangat cinta gadis ini. Untungnya, ia masih hidup. Jadi ia memutuskan paksa menemukan Una. Agar lanjutkan menyelesaikan pesta pernikahan yang dibatalkan 8 tahun lalu. Mengandalkan intuisi, Liu Yu berpikir bahwa penyelidikan harus dimulai dengan Duong Lem. Malam itu, ia udah melihat Una berjalan di depan rumah Duong Lem. Mungkin ia juga tinggal dekat dari situ. Oleh karena itu, Liu Yu biasanya ke rumah Duong Lem. Ia mau mencari Una. Berkat anak laki-laki Xiao Boy, Liu Yu udah mengenal teman Xiao Boy, Cheng Hao. Ia masih belum tahu bocah ini adalah anak ia dan Una. Nama saya Liu Yu. Selamat pagi, Pak. Pak bisa panggil nama saya Mu Enhi. Saat mereka bermain sepak bola, Cheng Hao sudah menyebutkan tentang hal yang berkaitan dengan sepak bola. Tak disangka, semuanya sangat mirip dengan Una. Apakah Anda penggemar tim Inggris? Ya, benar. Saya sangat suka Beckham. Hal ini bikin Liu Yu samar-samar melihat sosok Una. Tim Inggris sangat kuat. Beckham adalah salah satu pemain terbaik di dunia ini. Ia merasa bocah ini sangat mirip dengan Una.
Ia merasa aneh. Una ke lapangan sepak bola untuk membawa anaknya pulang. Ia tak sengaja melihat Liu Yu juga di sini. Ia tercengang. Jadi ia segera memanggil Duong-Duong bantunya jemput anak ia dari sekolah. Lalu ia buru-buru meninggalkan. Liu Yu sangat sayang Chang Hao. Jadi ia memutuskan akan memberikannya baju pemain sepak bola. Tak disangka, Xiao Boy menyeret Liu Yu ke rumah Cheng Hao. Biar dia mengejutkan Cheng Hao sendiri. Mu Enhi sangat menyukainya. Tolong pergi bersama. Okelah, okelah. Setelah Una pulang kerja, ia melihat anak Duong sedang berdiri di depan rumahnya. Sai dan Pak Enhi mau memberikan baju untuk Mu Enhi. Bapak, ibu saya minta harus panggil ayah Liu Yu. Tapi saya tak lakukan gitu. Ternyata, Liu Yu sedang di rumahnya. Ia sangat takut. Setelah membantu Cheng Hao memakai baju, ia hendak keluar. Iba-iba, ia melihat foto Una. Ia segera bertanya Cheng Hao, gadis itu siapa? Inilah. Ibu saya. Ibumu, pasti. Ya. Tepat saat ini, Paman Una. Tepat waktu menempatkan Cheng Hao di luar untuk bermain. Sayang, ayo belajar aja. Pak, inilah hadiah dari Pak Li, keren banget loh. Apakah Anda adalah Paman Una? Saya tahu Pak. Ya benar. Jadi ada foto itu. Una udah meninggal sejak lama. Kamu udah mengirim abunya. Kamu tahu segalanya, kan? Ya saya tahu, tapi bocah ini. Jadi bocah itu mengarang cerita lain dan memberitahu Liu Yu. Ia ngomong Cheng Hao adalah adopsi. Karena mau bocah itu tumbah seperti biasa. Mereka menipu orang dalam foto itulah ibunya. Tapi ibunya udah meninggal sejak lama. Liu Yu tak percaya pria ini. Lalu sang pria buruh mengusirnya keluar. Liu Yu tak bisa tanyakan apapun. Jadi ia memutuskan bertanya Duong Lem tentang Cheng Hao. Nama ibu Mu Enhi itu apa? Duong Lem bingung karena pertanyaan ini. Ia udah berjanji dengan Una akan tak terungkap. Jadi Duong Lem sangat bingung. Aku mengenal ia. Ia siapa? Ialah. Yu Xiao mengikuti suaminya. Ia menemukan suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan wanita yang sudah memiliki anak. Kemarin, dia mendapat tagihan tes DNA. Liu Yu udah tes DNA. Hal ini bikin ia sangat khawatir. Jadi ia selalu mengikuti Liu Yu. Ia mau mencari petunjuk. Ternyata Liu Yu berselingkuh. Setelah Duong Lem dan anaknya pulang ke rumah, Yu Xiao juga datang ke sana. Ia ngomong dengan Duong Lem, ialah istri Liu Yu. Duong Lem agak terkejut. Yu Xiao bertanya kepada Duong Lem hubungan antara ia dan Liu Yu. Saat ini, anak Duong Lem mengucapkan beberapa kata membuat Yu Xiao marah. Pak Liu Yu dan ibu saya adalah teman. Juga pelatih sepak bola saya. Benar kan? Tentu aja. Duong Lem ngomong hubungan antar ia dan Liu Yu. Cuma hubungan antara atasan dan bawahan aja. Mungkin Yu Xiao pernah bertemu dengannya di perusahaan. Ia nggak mau lanjut bertanya apapun. Tapi ia masih curiga. Sebelum ia meninggalkan, ia memperingatkan Duong Lem. Semoga ini cuma salah paham aja. Yu Xiao terus mengikuti suaminya. Ia ingin tahu. Hubungan antara Liu Yu dan wanita tadi itu apa? Hari itu, ia mengikuti Liu Yu ke sekolah. Ia menyadari istrinya sedang mengikutinya. Lalu ia mengawasi anak-anak bermain sepak bola. Yu Xiao tak percaya suaminya ke sini UTK menonton sepak bola. Ternyata, hari ini ada pertandingan sepak bola di sekolah. Liu Yu mau mendukung Xiao Boy. Saat ini, Una juga ke sini untuk mendukung anaknya. Ta Duong menghibur dengan putrinya. Lalu ia ngobrol dengan Una. Sejak hari ia bertemu Una, ia ingin mengejarnya. Tapi Una tak setuju. Juga menyuruh Ta Duong untuk menjauh darinya. Una melihat Liu Yu menuju ke lapangan sepak bola. Mungkin udah terlambat.
Ia terkejut. Jadi ia memeluk Ta Duong dengan erat. Ta Duong sangat senang. Tadi Una minta ia menjauh. Tapi sekarang ia tip-tip memeluknya. Apa yang terjadi? Melihat Liu Yu ke tempat lain, maka ia paham segalanya. Duong Lem pernah memperkenalkan Ta Duong ke Lu Fu. Jadi Li Du menyapanya. Una mendengar Liu menyapa Ta Duong. Ia tahu memang baik. Jadi ia segera memeluk Ta Duong. Liu Yu nggak paham. Apa yang terjadi dengan gadis yang Ta Duong sedamak memeluk? Ta Duong bingung, ia menjelaskan itulah istrinya. Selama kehamilannya, dia menderita morning sickness yang parah. Jadi ia agak pusing. Lalukan gitu untuk membantunya istirahat. Bahkan bilang istrinya mau muntah. Akan bau banget. Ia menyerahkannya pergi ke tempat lain. Jangan muntah di sini. Kok gitu? Dengan itu, Una bisa menghindari Liu Yu. Kamu harus bertemu dengannya. Ngomong kepadanya ia masih hidup. Sangat baik. Saya pernah bilang. Bukan aku tak berani menghadapi tentangnya. Ia nggak mau bertemunya. Aku cuma mau hidup yang damai dengan anaknya. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu dan ia pasti akan bertemu. Kamu tak bisa bersembunyi seperti itu. Una menduga Liu Yu akan menghibur untuk anaknya. Jadi sebelum itu, dia membuat akun merah putih. Ia berjanji bertemu dengan Liu Yu pada besok. Tujuannya mau Liu Yu ke tempat lain. Cuma gitu, ia tak akan bertemu dengan Liu Yu di sekolah. Akhirnya, mereka juga bertemu dengannya. Ia nggak paham kalau Liu Yu tak ke sana. Ia membuka email. Aku ada satu putra. Aku sangat mencintainya. Hari ini, anakku akan ikuti pertandingan sepak bola. Aku harus menghiburnya. Hal ini sangat penting bagiku. Ia tak percaya Liu Yu akan menjadi sang ayah bertanggung jawab. Tak bisa gitu. Siapa percaya? Liu Yu berniat ngobrol dengan merah putih. Maka Yu Xiao masuk ke dalam. Ia mengikuti Liu Yu setiap hari. Ia menemukan email itu. Ia sangat terkejut. Saat suaminya tak perhatian. Ia udah menton laptopnya. Ia sudah menemukan rahasia mengerikan. Aku ke sana. Kok kamu tak ke sana? Akun merah putih. Ia mengajak suaminya keluar. Hal ini bikin ia memikirkan tentang Duong Lem. Yu Xiao memperingati Duong Lem. Ia ngomong Duong Lem udah tua. Kok bisa lakukan gitu? Merah putih itu apa? Kok kamu merayu suamiku? Kamu harus menyerah. Merah putih itu apa? Aku tak tahu sama sekali. Kamu harus lihat dirimu. Apakah dia cukup menarik untuk merayu pria? Yu Xiao memang buruk. Hal ini bikin Duong Lem sangat marah. Ia tak peduli apapun, lalu memarahi Yu Xiao. Jangan paksa aku. Dengarlah. Ayah kandung Xiao Boy itulah suamimu. Itulah putra Liu Yu. Apa? Tak disangka, Liu Yu nggak tahu harus ngomong apa dengan Yu Xiao. Ia mau mengakui ia memiliki anak haram. Dia memperingatkan Yu Xiao untuk tidak mengganggu mereka. Kalau aku tak menyelidiki, kapan kamu akan ngomong denganku masalah ini? Aku tahu kamu tidak akan menerima ini. Tolong tenang. Inilah masa lalu. Tenang? Tenang gimana? Pada saat ini, Yu Xiao juga mengalami perasaan ditipu. Ia ingat tentang Una. Akhirnya aku juga tahu. Perasaan Una pada tahun itu memang sangat menyakitkan. Terlalu menyakitkan. Benar, aku adalah pria yang buruk. Aku menipu Una, juga menipumu. Ia sangat patah hati lalu mencerita dengan ibunya tentang semuanya. Ibunya menyarankannya lahir bayi. Yu Xiao adalah penari. Ia takut lahir bayi akan dampak kepada tubuh. Jadi ia memutuskan. Pasti harus bikin Duong Lem dan anaknya meninggalkan. Yu Xiao mengira Liu Yu sangat cintai Xiao Boy. Ia mengira Duong Lem mau merampok posisinya. Duong Lem bilang Yu Xiao tenang.
Ia cuma mau mencari ayah untuk anaknya. Nggak mau merampok suaminya. Tapi Yu Xiao tak percaya. Ia paksa Duong Lem dan anaknya harus meninggalkan Shanghai. Ia akan memberikannya uang. Saat mereka berdebat, tak disangka, Yu Xiao menamparkan Duong Lem. Duong Lem minta Yu Xiao harus memberikannya banyak uang kalau mau ia meninggalkan. Tak disangka, Yu Xiao setuju. Duong Lem ngomong dengan Liu Yu. Yu Xiao mau mengusir ia dan anaknya. Liu Yu sangat marah. Ia ngomong kalau Yu Xiao mengusir anaknya, ia akan menghukumnya. Yu Xiao bertanya Liu Yu, siapa merah putih? Liu Yu mengkritik Yu Xiao membaca emailnya. Jangan lakukan gitu. Kalau mau hidup yang damai. Kalau enggak, ia akan putus. Sang ibu tahu ia berdebat dengan suaminya setiap hari. Jadi ibu Yu Xiao memutuskan meninggalkan. Ia mau hidup bersama Una. Sebelumnya, saat ia bertemu Cheng Hao di rumah Una, ia baru tahu itulah cucunya. Ia sangat senang. Ia diam-diam ke rumah Una. Bu akan ke rumah teman lama Bu beberapa hari. Teman lama apa? Kok aku tak tahu? Itulah teman sejak kecil ibu. Pasti kamu tak tahu. Kalau gitu, biar saya mengantar Bu ke sana. Tak perlu. Bu bisa memesan taksi. Hal ini bikin Yu Xiao curiga. Ia segera mengikuti ibunya. Akhirnya ia menemukan ibunya ke rumah pamannya. Teman lama Bu di mana? Kamu tak bisa mencarinya. Saya udah menemukannya. Sekarang saya sedang di depan rumah Omen.